Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin ya rabbal alamin. Tayyib, sahabat Al-Quran dimanapun antum berada, kembali kita lanjutkan pelajaran kita terkait dengan hukum mad. Ini bagian keempat, masih di mad fara'i. Ada apa saja yang telah kita pelajari di sini adalah karena hamzah sudah selesai. Ada mad wajib, mad tasil, mad jaiz, mad fasil, mad silah tawilah, mad badal. Kemudian dikarenakan sukun atau sebabnya sukun, di sini sudah kita pelajari dua poin, ya. Dua bagian, yaitu mata'adid bisukun, kemudian madlin. Mudah-mudahan masih diingat dengan baik, ya. Baik, kembali kita lanjutkan di tiga bagian berikutnya, yaitu mata'aiwat, mat-tamkin, dan mat-fard. Tiga mat, ya. Insyaallah mad lazim nanti ada bagiannya sendiri. Mad aiwat, mad tamkin, dan mad fard. Seperti apa pengertiannya di halaman berikutnya? Di sini saya cantumkan. Untuk buku 3-nya juga sudah ada dan saya ngambil dari buku 3 buku Utsmani. Nah, mad aiwat, apa itu mad aiwat? Mad aiwat adalah berhenti pada huruf yang berfathah tanwin kecuali ta marbutah. Jadi huruf yang bertanwin di akhir ayat, begitu ya, atau ketika kita ingin waqaf tapi pada huruf yang bertanwin fathah tanwin selain tak marbutah, karena untuk tak marbutah ini kalau dia diwakafkan menjadi huruf H, ya, jadi tidak berlaku hukumnya untuk tak marbutah, panjangnya 2 harakat saja. Nah, kemudian mad tamkin, apa itu? Mad tamkin adalah tasydid, ya. Judulnya adalah ya tasydid. Jadi ini khusus hanya berlaku di huruf ya saja, mad tamkin. Ya bertasydid bertemu dengan ya sukun. Ini ya tasydid ini bisa fathah, bisa kasrah, bisa apapun itu, ya, bertemu dengan ya sukun. Karena di sini adalah ya sukun, maka ya tasydid ini dia hanya berlaku untuk harokat kasrah saja, karena pasangannya adalah ya sukun, ya. Jadi lebih mudah mengingatnya mad tamkin ini. Mad tamkin adalah ya tasydid yang berharokat kasrah tentunya, ya, bertemu dengan ya sukun. Karena ini sebetulnya adalah mad tabi'i, ya kan? Mad tabi'i hanya saja dia terjadi pada huruf ya bertasydid. Panjangnya 2 harakat, ya. 2 harakat sama dengan mad aiwat, karena ini adalah turunan dari mad tabi'i. Dan yang terakhir adalah mad fard. Apa itu? Mad badal bertemu dengan tasydid, ya. Masih ingat apa itu? Mad badal, ya. Mad badal itu adalah mad yang disebabkan oleh hamzah, ya. Yaitu hamzah bertemu dengan huruf mad, ya. Jadi hamzah bertemu dengan huruf mad, kemudian depannya ada huruf yang bertasydid, panjangnya 6 harakat. Ini seperti mad lazim. Baik, langsung contoh. Di sini mad al-iwad atau mad al-iwad. Apa tadi? Mad aiwad adalah berhenti pada huruf yang berfathah tanwin. Kita coba lihat, kita cari huruf yang berfathah tanwinnya. Di sini ada, ya, man, sini juga ada man, an, ya. Kemudian pon, satu lagi ada pon. Nah, huruf-huruf yang bertasydid ini ketika kita ingin berhenti di huruf tersebut, ya, kalau ini di sini, ya, nggak mungkin kita berhenti di sini. Ya, mungkin kalau ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, kemudian nafas kita dah habis, kita juga bisa berhenti di sini. Maka ini berlaku juga, ya, hukum mad aiwad. Jadi mad aiwad ini nggak hanya di akhir ayat atau di akhir ayat gitu, ya. Tapi bisa jadi di tengah ayat, kalau misalnya kita nafas habis, kemudian kita bisa
mengamalkan hukum mat aiwat ini. Seperti apa kita bacanya? Ya, jadi dia dibaca mat aiwat itu dibaca fathah berharokat fathah dan dipanjangkan 2 ketukan ya, atau 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim ya. Aliman hakimah. Di sini ada tanwinnya ya. Tanwin di akhir ayat. Ya, jadi tanwin berhenti pada huruf yang berfathah tanwin. Berhenti pada huruf yang berfathah tanwin kecuali hak tak marbutah ya. Ini kan hurufnya mim. Ya. Kemudian hamzah. Hamzahnya juga berfathah tanwin. Kemudian gharqa ya, wan nazi'ati gharqa. Di sini huruf qa berfathah tanwin. Kemudian yang terakhir di sini ada wan nasyitati nashqa. Dan mat aiwat ini ada banyak sekali dalam Al-Qur'an ya. Jadi teman-teman di sini jangan bingung bagaimana mengamalkannya, atau mungkin insya Allah selama ini kita sudah bisa mengamalkannya ya, atau mempraktekannya, hanya saja mungkin kita nggak tahu ini namanya apa ya, seperti dalam surah Al-Adiyat ya, wal adiyati dhabha fal muriyati qadha فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا dan seterusnya. فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا. Jadi cara membaca tanwin di akhir ini jangan dibacaan ya, tidak dibaca tanwin lagi. Jadi n-nya sudah nggak terasa, dia dibaca fathah dan dipanjangkan 2 ketukan. Jadi bukan aliman hakiman wan nazi'ati gharqan. Sebagian ada yang masih mempraktikkan seperti itu ya. Jadi cara bacanya adalah hanya fathah, harakat fathah dan dipanjangkan 2 ketukan seperti mat aiwat ya, seperti mat seperti mat tabi'i. Jadi adalah mat aiwat. Baik, langsung ke contoh berikutnya, yaitu mat tamkin. Apa tadi? Mat tamkin. Mat tamkin adalah dia seperti mat tabi'i, hanya saja terjadi pada huruf ya. Dan ya-nya ini lebih spesifik lagi gitu ya. Ya-nya ini dia berharakat tasydid ya. Kemudian berharakat kasrah dan bertasydid. Karena dia kasrah maka pasangannya adalah ya mati ya. Nah, di sini kita baca wa idza huyyitum ya, wa idza huyyitum. Kita coba warnai ya. Di sini ya-nya bertasydid dan harakatnya adalah kasrah, kemudian bertemu dengan ya mati. Ya, di sini ya matinya. Untuk Rasul Utsmani jika ada ya atau wawu yang tidak berharakat maka dia adalah huruf mad ya. Huyyitum wa idza huyyitum. Nah, idza di sini adalah mad tabi'i. Jadi panjangnya sama ya, idza dan hi 2 harakat. Wa idza huyyitum begitu. Kemudian an-nabiyina ya. Nabiyina. Mana ini matnya? Yaitu ya kecil ya. Ya kecil itu hukumnya menempati hukum ya mati ya, sama. Jadi di sini ya kecil di sini ya sama hukumnya dengan ya di sini ya mati. Jadi dia dibaca menyebabkan huruf yang sebelumnya itu dibaca panjang 2 harakat. An-nabiyina ya, nabiyina. Kemudian al-ummiyina. Ummiyina ya tasydidnya. Kemudian ya matinya ya kecil lagi sama. Jadi di beberapa mushaf tercetak atau tertulis dengan ya kecil. Tapi untuk Rasul Utsmani untuk standar Indonesia biasanya ditulis dengan ya mati gitu. Jadi jangan bingung gitu ya. Ada sebagian mushaf yang kalau ini nih Rasul Utsmani standar Madinah ya ini. Nah, standar Indonesia
Indonesia dia sudah disesuaikan dengan pembacanya. Jadi nggak ada ya kecil, nggak ada wawu kecil. Ya, biasanya sudah ditulis dengan ya biasa, ya mati seperti ini. Kemudian yang terakhir di sini ada lafi illiyina. Ya lagi ya. Tulis ya, bukan ya kecil. Illiyina. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah mad tamkin, ya, mad tamkin. Terjadi pada ya bertasydid bertemu dengan ya mati. Ya bertasydid saya beri warna merah, ya matinya saya kasih warna kuning. Ya. Dan yang terakhir adalah madfar. Madfar. Madfar ini dia adalah mad badal, ya. Jadi harus tahu dulu mad badal. Mad badal itu apa? Mad badal adalah hamzah bertemu dengan huruf mad. Kemudian mad badal itu bertemu apa gitu ya? Madfar disebut madfar. Mad badal bertemu dengan tasydid. Mad badal bertemu dengan tasydid. Coba kita cari badalnya, mad badal. Ya, mad badal hamzah. Kita cari hamzah. Nah, di sini ya. Qul Allahu adzina lakum am 'ala Allahi taftarun. Di sini ada mad disukun. Allahu di sini kita temukan mad badalnya. Kita beri tanda merah. Hamzah bertemu dengan alif, ya kan? Disebut dengan mad badal. Gitu ya, 2 ketukan. Sebelumnya dia ada 2 ketukan. Karena di sini bertemu dengan huruf yang bertasydid, di sini ada lafz jalalah atau kata Allah, kalimat Allah, maka mad badal ini maka rangkaiannya gitu ya, rangkaiannya ini disebut dengan mad far, disebut dengan mad far begitu. Jadi bacanya tidak lagi 2 harokat. Kalau mad badal adalah dua harokat. Kalau di sini dia adalah menjadi 6 harokat ya. Jadi jadi bukan a di sini tetap a, mangap ya, jangan terlena dengan lafaz jalalah di sini tebal. Jadi bukan Allah lah. Ya. Allahu gitu. Ya, di sini ini adalah ayat surah Yunus ayat 59 ya, nanti bisa coba dicek. Kemudian di sini yang bawah ada qul adzakaraini harrama amil unsayain, ya. Tidaknya bertasydid. Kita coret-coret ya. Kemudian sebelumnya adalah fathah hamzah dan madfar ini tidak banyak ya. Saya kira hanya 2 tempat ini. Ada lagi nanti yang Allahu adzina lakum ada selain di surah Yunus ya, tapi untuk katanya sendiri itu sama gitu. Jadi hanya di 2 ayat atau 2 kata ini ya. Allahu sama adzakarain. Nah, kalau di buku 2 ya, jadi ada Allahu adzina lakum am 'ala Allahi taftarun. Ada lagi satu lagi qul adzakaraini harrama amil unsayain Allahu khairun amma yusyrikun. Di buku 2 ya. Di sini kita contohkan hanya 2 karena memang terjadi hanya di 2 kata ini. Allah sama adzakaraini. Dipanjangkan 6 harakat. Tidak ada pilihan lain ya. 6 harakat panjang sekali. Yang paling panjang dalam bagian mat ini adalah 6 harakat sama dengan mat lazim. Baik. Ini adalah pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.